Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, saya akan bahas tentang asuransi untuk transfer risiko. Langsung saja. Di sini ada pengertian ya, dua pengertian. Yang pertama bahwa menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, jadi asuransi itu adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi. Nah, terus pengertian yang kedua adalah asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengingatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberi pergantian kepadanya suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu. Itu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246. Nah, jadi secara garis besar, secara simpelnya itu ya, kalau asuransi itu biasanya sebuah perjanjian yang dilakukan antara dua pihak. Nah, yang pihak pertama adalah dia tuh memberikan beberapa uang atau bisa disebut premi lah kepada pihak kedua, yaitu perusahaan asuransi gitu. Nah, nanti kita bisa mendapat layanan, berhak mendapat pelayanan dari pihak asuransi apabila sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan, misalkan kecelakaan, terus kebakaran, bencana alam, atau misalkan untuk kesehatan kita gitu. Dan nanti pada saat kita membutuhkan, nah kita bisa mencairkan uang itu gitu. Mungkin secara simpelnya seperti itu. Nah, di sini tuh ada dua pihak gitu dalam asuransi. Nah, yang pertama ada penanggung dan tertanggung. Kalau penanggung biasanya ini secara garis besarnya adalah si perusahaan asuransinya gitu. Nah, tugas atau tanggung jawab pihak perusahaan asuransi itu biasanya nanti memberi penggantian gitu kepada pemegang polis karena terjadi kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada hidup tertanggung dengan manfaat yang besarnya sudah ditentukan gitu. Jadi kalau penanggung itu lebih ke perusahaan asuransinya ya. Nah, kalau tertanggung biasanya orang atau konsumennya gitu, atau nasabahnya. Jadi kalau tertanggung itu pihak yang membayar uang premi ke pihak penanggung. Jadi misalkan kita butuh asuransinya untuk kesehatan nih, kita bayar preminya lah sesuai dengan perjanjian awal dengan perusahaan asuransi gitu. Nah, di sini ada usaha perasuransian. Nah, ada dua jenis usaha. Ada asuransi umum dan asuransi jiwa. Nah, kalau asuransi umum biasanya, jadi kalau asuransi umum itu usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya sebuah peristiwa yang tidak pasti gitu kan. Nah, biasanya contohnya seperti asuransi kendaraan, kesehatan, perjalanan, rumah, terus kargo. Kalau kargo biasanya kalau kita mau ngirim barang gitu kan, suka ada tuh biaya asuransi. Nah, itu. Terus komersial, biasanya kalau komersial tuh tempat usahanya yang diasuransikan. Contohnya SPBU atau industri. Nah, ini contoh beberapa perusahaan asuransi umum. Ada Aksa Mandiri kalau saya. Terus Jasara Harja. Biasanya kalau Jasara Harja itu untuk asuransi jiwa di perjalanan ya biasanya. Terus asuransi Sinarmas sama Allianz. Nah, kalau misalkan asuransi jiwa, kalau asuransi jiwa itu usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Nah, jenis asuransi jiwa ini ada asuransi jiwa yang seumur hidup. Nah, jadi
berlakunya itu selama si orang itu tuh hidup aja gitu, atau biasanya di full kan selama 99 tahun gitu kalau asuransi itu. Jadi selama 99 tahun tuh orang itu tetap membayar dan berhak juga gitu mendapatkan asuransi. Nah, ada dwiguna. Nah, kalau dwiguna ini biasanya contohnya untuk asuransi pendidikan, atau biasanya misalkan kita suka ditawari kalau misalkan punya anak nih nanti, anak kita diberikan penawaran lah oleh pihak asuransi untuk asuransi pendidikannya, dan nanti misalkan ada anak kita tuh mau masuk SD, SMP atau SMA atau kuliah tuh uangnya udah ada gitu, karena kita udah nabung tiap bulannya untuk asuransi pendidikan nantinya gitu. Nah, ada juga asuransi pensiun. Kalau ini biasanya dipegang sama PT Taspen. Nah, ini sistemnya untuk PNS biasanya dipotong tiap bulannya gitu. Nah, nanti pada saat misalkan PNS itu sakit, nah, PNS itu udah punya asuransi dari Taspen itu gitu, dari gaji yang dipotong per bulannya biasanya. Nah, kalau yang ketiga ada berjangka. Kalau berjangka itu biasanya dibayarkannya nanti pada saat pemegang polis atau konsumen itu meninggal biasanya. Nah, nanti yang dibayarkannya itu kepada pihak ahli warisnya biasanya kalau berjangka itu. Nah, ini contoh perusahaannya atau perusahaan asuransi jiwanya ada Taspen, AIA, FWD, ada BNI Life gitu. Nah, ada juga manfaat dan biaya asuransi ini gitu. Manfaatnya adalah yang pertama rasa aman dan perlindungan. Kalau rasa aman dan perlindungan biasanya walaupun kita sakit gitu kan, kita tuh udah berpikir kita nggak usah ngeluarin biaya lagi gitu karena kita punya asuransi gitu. Jadi merasa terlindungi lah gitu. Nah, terus yang kedua pendistribusian biaya dan manfaat lebih adil gitu. Nah, biasanya kalau ini lebih ke paket apa atau misalkan besaran uang yang kita keluarkan tuh sesuai kemampuan kita biasanya. Terus nanti pelayanan yang kita dapat itu sesuai dengan apa yang kita bayarkan. Misalkan contohnya asuransinya itu yang misalkan gold ya, yang memang paling atas. Nah, biasanya kita dapat pertanggungan atau dapat pelayanannya itu yang tingkat atas biasanya. Nah, itu. Jadi sesuai dengan apa yang kita bayarkan gitu. Pelayanan yang kita dapat itu. Terus yang ketiga, berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Kalau ini sebagai tabungan biasanya kayak tadi, kayak asuransi pendidikan. Jadi kalau misalkan anak kita nanti masuk SMP, SMA atau kuliah, kita udah ada uangnya gitu kan di asuransi pendidikan itu gitu. Misalkan butuh uang pembayarannya itu berapa gitu. Nah, nanti dicairkannya itu sesuai uang yang kita butuhkan biasanya gitu. Dan terus sumber pendapatan. Kalau sumber pendapatan biasanya kalau asuransinya itu misalkan berjangkanya cuma 1 tahun nih. Nah, kita bisa mencairkan asuransi itu setelah misalkan setahun gitu. Nah, nanti habis setahun kita dapatlah pencairan dari asuransi itu. Nah, yang keempat, alat penyebaran resiko. Nah, kalau ini lebih ke biasanya berfungsi atau bermanfaat untuk pabrik-pabrik ya, tempat usaha. Jadi misalkan mesin-mesinnya diasuransikan ke PT mana, terus gedungnya diasuransikan kemana. Nah, sewaktu-waktu kalau misalkan terjadi kerugian atau kerusakan, nah, yang menanggung itu perusahaan asuransi gitu. Jadi kita udah aman lah gitu, nggak usah ngeluarin biaya lagi gitu. Nah, adapun biaya-biaya yang harus diperhatikan gitu dalam asuransi. Nah, yang pertama ada biaya operasional. Di sini yang di dalamnya ada biaya penilaian, biaya gaji karyawan, pajak dan cadangan yang harus ditutup oleh premi. Nah, jadi premi yang kita bayarkan pun untuk kepada perusahaan asuransi itu secara tidak langsung yang digunakan untuk membayar gaji para karyawan di perusahaan itu biasanya. Itu untuk operasional lah, operasional atau jasa untuk karyawan di perusahaan asuransi itu.
Nah, yang kedua ada moral hazard. Nah, kalau ini misalkan sebuah kondisi ketika seseorang atau perusahaan dengan sengaja menyebabkan kerugian dengan maksud memperoleh uang asuransi, misalkan membuat klaim fiktif. Nah, contohnya sebuah tempat itu diasuransikan gitu. Nah, terjadilah kebakaran. Padahal api itu masih kecil dan masih bisa dipadamkan oleh seorang sendiri gitulah. Nah, tapi sama si pemilik itu dibiarkan gitu sampai si apinya membesar gitu. Karena tujuannya adalah biar dia itu dapat ganti rugi lah dari pihak asuransi. Nah, itu yang namanya moral hazard. Nah, yang ketiga ada morale ya, morale hazard. Nah, kalau ini kelalaian dan tindakan yang tidak bertanggung jawab seseorang yang akan menyebabkan terjadinya suatu kerugian. Nah, misalkan dia itu punya dua mobil nih, yang satu diasuransikan, yang satu enggak. Nah, kalau dia berkendara dengan mobil yang tidak diasuransikan, dia itu hati-hati bawanya gitu. Nah, tapi kalau dia berkendara dengan mobil yang diasuransikan, dia nyetirnya itu nggak hati-hati gitu. Jadi kalau misalkan dia nyerempet tembok atau apa gitu kan, dia nggak masalah gitu, karena dia memikirkan, oh, mobil ini udah diasuransikan gitu. Intinya sengaja lah, karena merasa mobil ini udah diasuransikan gitu. Nah, ini ada prinsip dasar asuransi. Yang pertama, insurable interest. Nah, seorang boleh mengasuransikan barang apabila yang bersangkutan mempunyai kepentingan atas barang yang dipertanggungkan. Nah, biasanya kalau kita mau langsung mengasuransikan mesin misalkan, nah kita harus benar-benar bahwa mesin itu tuh milik kita dan memang untuk usaha gitu. Jangan kita mengasuransikan mesin tapi mesin orang lain kayak gitu. Nah, yang kedua, utmost good faith. Jadi, penutupan asuransi baru sah apabila penutupannya tidak asari itikat baik. Nah, kalau kita mau nutup asuransi, kita harus ngasih alasan yang jelas. Misalkan biayanya tidak kurang terjangkau, atau misalkan ada keperluan lain gitu kan uangnya. Jangan mungkin bilang asuransinya bla 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 gitu kan yang nggak masuk akal. Nah, itu biasanya bisa diperdebatkan biasanya kayak gitu. Nah, yang ketiga, indemnity gitu kan. Nah, kerugian setinggi-tingginya sebesar kerugian sesungguhnya. Nah, jadi misalkan kita misalkan untuk kecelakaan kerja, misalkan untuk meninggal dunia, misalkan dapat asuransi cairnya itu 75 juta, nah gitu. Nah, ya udah, nanti si pihak ahli waris dapatnya 75 juta gitu. Ya, tidak dibenarkan gitu mencari keuntungan dari ganti rugi asuransi. Oh, karena meninggal dunia ya udah 85 juta katanya. Itu nggak bisa gitu. Karena kan maksimalnya tuh segitu gitu. Nah, yang keempat ada subrogation. Nah, apabila tertanggung sudah mendapatkan ganti rugi atas dasar indemnity yang sebelumnya, tidak berhak lagi memperoleh ganti rugi dari pihak klien walau pihak klien bertanggung jawab. Nah, kalau misalkan kita udah dapat ganti rugi nih dari asuransi A, nah, ternyata orang ini tuh punya asuransi yang lain. Nah, biasanya si yang asuransi B itu ngebayar sesuai dengan jumlah kerugian ke asuransi A gitu, asuransi yang lain, dan tidak dibenarkan kalau misalkan dibayarkan ke si pemegang polis atau pihak ahli waris, biasanya nggak boleh gitu. Yang terakhir, proximate cause. Nah, suatu sebab yang mengakibatkan peristiwa secara berantai berurutan tanpa intervensi dan kekuatan lain. Jadi dapat ganti rugi kalau misalkan ada kecelakaan yang memang tidak disengaja. Kan kalaupun misalkan terjadi kecelakaan tidak diikuti atau tidak ditambah-tambahkan oleh sebab yang lain. Nah, kita lanjut di part 2.